Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mental Ulum. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang akan membahas tentang hobi motor, yaitu motor RR King. Nah, pasti banyak yang tahu kan tentang motor RR King. Nah, kalau mau tahu ceritanya, yuk tonton sekarang. Langsung saja saya sambut narasumber kita. Halo Mas. Halo. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke. Boleh perkenalan dulu Mas dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari Desa Kedondong, Demak. Kalau boleh tahu nih Mas, kesibukannya apa sih waktu libur kerja? Kalau libur kerja paling ya di rumah bantuin mbah lah di sawah, kalau enggak ya ngerawat mbah yang sedang sakit. Itu kalau di rumah. Kalau sehari-hari ya kerja biasa buat jajan-jajan dulu lah. Belum punya tanggungan juga kan? Buat kebutuhan sendiri ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, ngomong soal RR King nih, motor ya. Iya. Dulu kok bisa sih kenal dunia motor itu gimana? Sebelumnya itu gini. Sebenarnya aku dulu itu belum tertarik sama RR King. Lebih tepatnya itu aku lebih tertarik dulu ke CB. CB. Itulah motor-motor klasik, motor-motor lama gitu. Nah, terus habis itu punya temen yang punya RR King itu. Aku minta coba, tak coba. Lah, kok enak pakai RR King daripada CB ya gitu. Berarti dulu sudah pernah nyoba pakai CB juga ya? Pernah, dulu punya saudara itu punya CB lah, aku pinjam lah. Yeah. Terus ada temen yang pakai RR King, tak coba dulu gitu. Nah, coba malah rasa tertarik di motor yang klasik, yang tua, itu malah tertuju ke RR King. Bukan karena apa tuanya atau klasiknya, itu lebih ke itu, lebih ke kecepatan, performa itu lebih baik. Bukan lebih baik sih, semua motor itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma dari gerak hati, dari keinginan itu berpindah ke RR King. Itu perbedaannya gimana sih Mas waktu menaiki CB atau RR King itu gimana sih enaknya itu? Kalau RR King itu dari performa mesin lebih apa ya? Lebih gagah, lebih, kalau dibilang ganas ya ganas ya. Soalnya di SNK atau di umum lah itu terkenalnya cuma 135 cc. Tapi itu bisa lebih dari itu. Karena ya mungkin di motor CB juga bisa. Kalau apa mesinnya udah dimodif gitu, itu bisa. Semua motor rasanya bisa kencang, cuma tergantung performa mesin gitu ya. Apa sih yang bikin RR King beda dari motor yang lain sih Mas? Perbedaannya itu gimana? Kalau RR King itu lebih biasanya kan dipanggil itu ya, motor penjahat, motor jambret, motor apapun itu yang jelek-jelek itu pasti dilemparkan ke motor RR King. Soalnya kan itu kayak di film apa sih, Preman Pensiun kan kebanyakan jambret kan pakai RR King. Nah, itu. Kalau dari apa kayak keunggulan atau performa itu dari kecepatan mungkin masih bisa di up terus lah. Mau berapa cc, mau kecepatan berapa itu bisa. Ya cuma gimana ya? Kayak apa sih, ganggu lah mungkin. Kalau ganggu pengguna jalan yang lain, entah itu dari knalpotnya, entah dari itu asapnya, itu cuma itu kalau menurut saya ya. Terus nih Mas, kan banyak orang bilang SIM RR King ke motor tengil, tapi kira setuju gak sih? Setuju gak kira-kira? Kalau itu sih setuju ya, karena gini. Motor, kebanyakan motor itu tengilnya kan mungkin ganti knalpot, terus apa main mesin,
ugal-ugalan. Kalau air racking itu knalpot udah begitu, Berarti udah orinya ya. orenya udah berisik, hitungannya berisik, terus polusi. Jadi Emang knalpotnya itu ya, Mas, polusi. berasap terus gitu. Iya. Waktu jalan Kalau nggak berasap malah malah nggak polusi. bingung. Enggak, bukan tidak polusi, tapi malah itu dari segi mesinnya itu malah rusak kalau tidak keluar asap. Berarti dari sanyana udah gitu ya, Mas? Gitu. Jadi kayak pengapian atau pembuangan bahan bakarnya itu identiknya dengan asap. Terus cara teknis atau performanya, Mas, yang Mas suka dari air racking? Kalau performa itu lebih ke kecepatan. Kecepatannya itu ya mungkin bisa itulah kayak kalau ngejar waktu atau kebelet atau apa itu cocok lah. Itu juga kan bodinya ramping, jadi kan nggak terlalu besar juga, bisa nyalip sini sana. Ringan gitu. juga ya, Mas ya? Ringan, motor juga ringan. Walaupun kadang yang mungkin orang awam kalau naik itu ya, itu belum tentu bisa, maksudnya kayak mengendalikan. Soalnya kayak motor yang lain, motor 4 tak atau motor sport itu beda, kayak performa larinya, performa dari mesinnya itu beda. Jadi kalau air racking, kalau biasanya tuh lebih ringan gitu ya, Mas, kalau nancap gas gitu. Iya, itu Kacamata. lebih ringan itu. Bukan lebih ringan sih, emang kayak wah apa ya, lebih di biasanya orang-orang menyebutnya kan, yang pencinta air racking itu menyebutnya itu jet darat. Jet. Jadinya jet, larinya Kencang. Gitu. Biasanya sih, Mas, gini ya. Biasanya Mas kalau naik motor air racking tuh biasanya di kecepatan berapa sih? Kalau kecepatan mungkin maksimal di top speed punya aku itu masih 100, hampir 190-an. Itu top speed. Belum upgrade, Mas, mesinnya. Itu masih Standar. bukan standar. Udah upgrade, cuma masih bisa di-upgrade lagi. Ini masih, kalau di air racking itu adanya oversize. Nah, kalau oversize-nya masih kecil, kayak contoh punya aku itu 100. Itu kecepatannya masih bisa 190-an Ke atas bisa up. Nah, kalau mau ke up lagi dan mengupgrade dari mesin sama, kalau di air racking ada buring. Nah, itu kalau di up, di porting itu bisa sampai 200 ke atas. Itu maksimal berapa sih, Mas, kalau boleh tahu? Apanya? Up mesin itu loh. Up mesin bore up. Kalau OS itu yang saya tahu dan saya lihat itu 900 oversize. Paling maksimal itu, Mas. Itu enggak maksimal, itu mungkin masih bisa ada yang lain. Iya. Berarti ya, Mas, jauh juga ya itu kecepatannya mungkin ada yang punya itu air racking 1000 cc. Nah, itu mungkin dari OS yang 900 atau lebih sama cc yang bawaan itu kan ditambah itu. Jadinya ada yang bilang air racking 1000 cc. Terus nih, Mas, air racking kan yang dibilang suara khas nih, Mas. Ya, menurut Mas tuh jadi daya tarik atau tantangan sendiri sih waktu berkendara pakai air racking? Wah, itu lebih ke apa ya? Kayak daya tarik ya. Daya tarik. Soalnya gini, dari semua suara motor ataupun knalpot yang menurut saya, soalnya saya suka kan suaranya itu lebih enak itu. Bukan enaknya itu karena berisik atau apa. Contoh kalau racking spec player, harus spec player. Nah, itu kalau buat pencinta atau penyuka ya, itu sebuah musik menurutnya. Menurutnya itu irama yang sangat merdu gitu. Iya, itu kalau spec player. Kalau cuma knalpot standar ya buat performa biasa. Buat jalan-jalan biasa tadi. Memang dari sananya. Tidak terlalu berisik ya, misalnya yang biasa itu knalpotnya. Kalau yang ori standar itu
biasa, Biasa. sadar, enggak terlalu berisik. Tapi kalau udah apa ya namanya ya, kalau bobokan. Bobokan. Nah, kalau udah knalpot bobokan, ya contohnya punya saya ya. Punya saya itu bobokan. Sampai pernah itu gini, pengalaman ya. Pengalaman saya itu sampai pernah Ditegur, wah gimana? ditegur, Sama tegur warga? orang, sama warga. Sama 3 desa lah. Sama orang 3 desa. Banyak juga. Ya gara-gara knalpot itu, tapi bilangnya gini, kalau naik motor tuh pelan-pelan. Halo, aku gini Pak, kalau kan naik motor itu kalau di kampung, biasanya kan untuk persneling 1, 2, 3 itu knalpot masih Oke. masih apa? Masih kenceng. Kenceng. Nah, tapi kalau udah masuk 4, 5 jalan pelan itu suaranya agak meredam. Nah, loh aku naiknya gini Pak, naiknya di gigi 4 atau 5 kok gitu. Terus wah, kamu ini sudah sering tak lihat itu bawa motor kenceng-kenceng gitu. Nah, aku cuma mikir di hati gini, mungkin ini yang bawa nggak saya gitu. Orang lain kan? Orang lain. Kan soalnya kan banyak juga sih yang suka pakai motor ranking. Iya. Tapi orangnya kan itu niti apa sih? Niteni. Gak ngincer lah, Oh. kayak ngincer. Ngincernya itu motor. Berarti bukan orangnya. Bukan orang. Kalau motor itu yang kalau kayak gitu yang pasti diincer itu motornya. Soalnya orang kan kadang helman, maskeran kan nggak tahu. Mungkin yang bawa nitiknya motor. Motor. Wah, motor itu. Motor gimana? Nah, terus itulah entah saya atau adik saya atau siapapun yang bawa motor saya itu kan saya nggak tahu. Iya. Jadi yang terkena kan pasti yang itu, yang kelihatan itu. Gitu. Terus responnya gimana sih Mas untuk orang yang negur gitu? Ya kalau saya sih cuma gimana ya? Ya mendengarkan apa yang disampaikan kalau gini. Ya saya menyadari kalau di kampung, kalau ada anak kecil atau ada orang tua itu kan pelan, seminim mungkin untuk tidak mengganggu. Kalau itu kalau di kampung ya seminim mungkin tidak mengganggu yang lain gitu lah. Masyarakat tersebut sekitar. Biar sama-sama enak gitu. Iya. Terus nih Mas, kalau ada orang awam tanya nih, kenapa sih harus ranking? Jawabannya Mas apa sih kira-kira? Kenapa harus ranking? Gini, kesukaan orang itu kan berbeda ya Mas. Iya. Saya suka performa, saya suka kecepatan. Ya kalau ke saya itu lebih suka kecepatannya. Kalau naik motor tuh suka kencang ya. Satunya uji adrenalin, terus uji nyali, tes mental itu di motor itu bisa. Di ranking itu kalau buat kecepatan oke lah, buat kayak kegagahan oke gitu. Jadinya kalau setel sih gini, kalau saya itu saya itu motor saya masih bawaan ori, masih standar. Jadi belum di modif gitu Mas? Belum, modif sedikit-sedikit, cuma kayak mesin di up itu doang. Cuma kalau tampilan itu masih standar. Ya cuma kepenginan saya itu gini, motor mau tak buat spek, bukan spek sih. Tipenya itu kayak Bianchero. Gimana sih maksudnya Mas? Bianchero itu motornya itu cuma kalau dari bodi itu cuma tangki sama tepong sama sayap pinggirannya itu. Nggak ada lampu depan, nggak ada lampu belakang. Mungkin kalau dilihat itu lebih ke kayak lebih kayak nakal lah ya kalau itu. Soalnya nggak ada lampu, nggak ada spion, nggak ada plat nomor. Kadang itu selebornya itu kan ada kiprok. Kiprok itu buat jaga-jaga kalau cipratan air ya. Kalau itu nggak ada. Lampu juga nggak ada. Jadinya
lah kayak performa, wah ini motor nakal banget kan gitu sih. Iya. Jadinya itulah yang aku mau apa, yang planning ke depan buat motor saya itu gitu ya. Mungkin buat apa sih? Kalau udah mulai bosan nanti bisa Ganti-ganti yang lain. diganti tipe yang lain. Berarti ranking itu banyak tipenya ya, Mas? Banyak ranking itu bisa dibuat kalau ori ya ori, masa masih standar bawaan. Kalau kayak yang saya bilang tadi itu yang mungkin yang paling nakal lah menurut saya. Itu masih ada juga spek Blayer. Itu kalau spek Blayer itu musiknya para kingers. Nah, itu biasanya gitu. Soalnya orang yang suka motor itu kalau kalau apa? Kalau ada Blayer itu lebih ke wah kayak musik gitu. Enak gitu ya, Nah, dengerin. gitu. Nah, terus ada spek Bandung dari Bandung, style Bandung, style Jogja. Banyak banget lah isinya. Itu style-style kayak apa? Recommended buat motor itu banyak. Kira-kira kalau punya Mas itu style apa, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau punya saya itu masih standar ori ya, masih biasa, masih bawaan dari pabrik. Cuma paling ya gantian apa doang gitu. Apa sih? Cuma ganti apa? Mesin. Belum. Mesin itu doang sih. Kalau tampilan masih standar ori. Masih standar. Ya terus tuh Mas, itu kalau boleh tahu nih RR itu motor mereka sendiri atau ada pabriknya sih Mas? Itu dulu ya. R-King kan dari Yamaha. R-King itu dari Yamaha. Dulu berarti. Ya, itu dulu. Karena terakhir produksi itu 2009. Itu terakhir itu. Udah lama berarti. Udah lama banget. Nah, itu mungkin ya karena performa karena apa ya namanya? Terkenalnya karena motor itu buat kejahatan. Nah, jadinya itu produksinya ditutup. Produksi R-King. Tapi sekarang itu ada loh. Ada produksinya. Produksi baru. R-King tapi 4 tak. Enggak 2 tak. Beda. Jadinya beda. Itu masih sama Yamaha yang produksi atau Yamaha, masih sama Yamaha. Cuma mungkin itu mesinnya hampir setara dengan motor sport mungkin. ZX gitu. Nah, kayak gitu ZX. Kalau enggak ya tampilannya R-King. Tapi itu, mesinnya hampir mirip. Atau gimana? Enggak, yang mirip cuma bodi. Mesin pakainya yang 4 tak. Gitu, cuma tampilannya itu lebih agak apa ya? Gemuk. Nah, berarti beda ya Mas dari beda. yang kalau dulu kan ramping ya, yang 4 tak itu gemuk. Gitu. Terus Mas, nah sekarang soal komunitasnya Mas gabung komunitas R-King enggak sih? Kalau gabung sih enggak ya, cuma kayak apa ya, ikut event ya. Contohnya ini kaos yang saya bawa ini kan dari mana Mas? Ini klub atau komunitas TCB. TCB itu sebuah tim Celeng Bladang. Nah, itu karena bukan saya ikut ke dalam tim itu atau komunitas tersebut. Cuma kalau ada event atau kumpul itu oke lah. Sering dapat kaos. Kalau dapat kaosnya enggak ya. Itu kayak ada acara, ada event itu lebih ke beli. Kalau kaos itu beli. Berarti open PO gitu ya. Iya. Kadang ya udah jadi terus pesen beli gitu. Kalau yang ini itu kan Nusantara ya, se-Indonesia ya. Jogja atau di mana? Ini di Semarang. Kemarin acara di Semarang. Acara ini 1 dekade 10 tahun. Udah lumayan lama. Terus kalau udah sih itu aja sih yang tak ikutin nih, maksudnya yang aku punya kaosnya, masih punya kaosnya, terus teman-temanku yang official, maksudnya panitia yang ikut tim. Itu acaranya event apa sih misal gue tahu? Kayak dangdut atau apa gitu. Oh, kalau event kayak bukan event sih, itu lebih ke anniversary biasanya. Anniversary.
Jadi kalau ranking itu kalau anniversary kalau nggak buat acara selamatan atau apa sih? Kalau nggak gitu ya dangdut itu. Jadinya buat hiburan Buat hiburan. semua yang punya ranking. Ya nggak harus harus punya ranking. ranking, nggak harus ranking. Semua Semua bisa boleh masuk gitu. boleh Ya. masuk. Nggak membeda-bedakan gitu. Nggak membeda-bedakan motor apapun Boleh. silakan kalau mau ikut kayak acara dari ranking itu silahkan. Nah itu kira-kira bayar nggak sih Mas waktu datang ke acara itu? Ada ATM-nya nggak sih? Ya kalau yang pengalaman saya ya, pengalaman saya itu ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau di acara two stroke atau dua tak, acara dua tak itu lebih dominan ke bayar. Bayar. Paling kalau enggak dari 25, 30 sampai 50. Itu kalau acara dua tak atau two stroke. Kalau YRKI, acara YRKI atau acara apa kayak klub King asli itu enggak bayar itu gratis semua. Dari panitia sudah gratis. Dari panitia gratis. Cuma mungkin kalau parkir dari apa panitia. enggak, biasanya itu warga lokal. Warga lokal yang berarti enggak dari panitia. Iya. Pernah ya Mas ikut acara di mana saja sih dulu? Kalau dari saya itu yang terdekat dulu itu dari yang Kudus terus Jepara, ya masih sekitaran Mas. Kudus, Jepara, Pati, Semarang. Luar situ pernah nggak sih luar kota dari Jepara, Semarang gitu? Pernah ya itu pernah di acara Jamda di Jogja. Itu kalau jalan jauhnya kalau acara itu di Jogja doang. Jogja doang. Ya. Tuh kalau berangkat tuh Hamin berapa sih Mas? Kalau boleh tahu. Mungkin kalau acaranya itu Sabtu Minggu, kita berangkatnya hari Sabtu. Sabtu pagi berangkat Mas atau gimana? Sabtu malam. Jadinya malam Minggu kan. Acara inti itu hari Minggu biasanya. Minggu pagi itu apa? Seremoni, penyambutan gini. Terus lagi acara utama, dangdutan. Ya. Tuh berapa jam sih Mas perjalanan ke Jogja itu? Perjalanan ke Jogja kalau naik ranking ya, soalnya beberapa kali ke Jogja kan berbeda-beda naik motor. Kalau ranking itu bisa tembus ke antara 3 jam, 4 jam. Berarti cepat juga ya? Cepat kalau itu, soalnya gini. Berangkatnya malam. Jam kisaran jam 12 ke atas. Itu jalan kan sepi. Ya. Jadinya kan bisa apa sih namanya? Lop-lopan kalau ranking ya. Namanya ya lop-lopan. Atau kenceng-kencengan lah. Nah, itu soalnya apa? Paling kan malam kan cuma motor-motor gede. Kalau enggak ya tronton, mobil-mobil besar gitu. Terus tuh biasanya berangkat berapa orang sih Mas? Kalau boleh tahu. Sendiri atau sama teman? Enggak, pasti sama rombongan lah. Tapi paling ya 3, 4 motor. Kalau banyak itu gini. Kalau acara jauh, kalau touringnya banyak motor, itu lebih ke nungguin yang di belakang yang ketinggalan gitu. Yang ketinggalan. Jadi contohnya kemarin pas di Jogja itu berapa motor ya? Pas di Jogja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 motor. Itu sendiri Mas? Itu ada yang boncengan, ada yang sendiri. Jadinya kalau di koordinator, kalau di koordinasi semua, itu aslinya kan harus ada pemimpin. Yang belakang juga apa? Yang belakang sebagai sweeper atau apa ya, kayak pengawalan. Nah, yang tengah ini kan cuma anggota. Terus ini yang jalan, ini yang ngatur belakang. Ada yang ketinggalan atau enggak? Nah, itu nanti justru ke depan harus pelan atau berhenti dulu gitu. Itu kalau nggak enaknya touring kalau banyak orang itu gitu. Berarti lebih enak pas dikit ya? Pas dikit. Bisa cepat gitu ya? Ya. Kalau gimana ya?
bukan touring, yang ini bukan touring, yang ini lebih ke jalan-jalan, Jalan-jalan. jalan healing lah. Itu cuma 1, 2, 3, 4 motor tadi. motor. Itu bisa cepet itu. Ya kemana ya? Ke Dieng lah. Dia Dieng kan jalannya naik turun naik itu. turun menggak-menggak gitu. Nah, jadinya hampir sama sih, 11-12 apa waktunya. Kalau yang di Jogja itu soalnya rame, soalnya bisa apa? Nungguin yang telat, yang ketinggalan, jadinya agak lama. Agak lama. Nah, kalau kayak orang sedikit itu bisa Langsung. Nggak perlu nungguin ya Mas. Iya, ya mungkin nungguin kan cuma nggak terlalu Terlalu lama, lama gitu. Kan palingan nunggu 1-2 gitu doang. Iya. Kalau banyak kan nunggunya lama. Memakan waktu lah, lebih memakan waktu. Contoh kayak gini, satu orang isi BBM, yang lain enggak, yang lain enggak ngisi. Nanti di pom berikutnya itu ya satu lagi. Berarti langsung satu pom semua ngisi. Lah, kalau satu pom semua ngisi di satu pom, kemungkinan kan jalan masih bisa langsung gitu. menghemat waktu. Menghemat waktu juga. Pernah nggak sih Mas ikut acara touring atau kumpul bareng yang paling berkesan? Ya itu tadi yang di Jogja. Itu menurut saya ya touring yang terkesan, soalnya touring di acara yang terjauh yang pengalaman saya yang terjauh itu baru di Jogja. Itu pengalaman apa ya yang menurut saya terkesan itu dari perjalanannya. Kita bareng-bareng ketemu saudara-saudara Ereking yang lain. Yang nggak kenal dari kenal gitu ya Mas. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Terus itu pas acara di Jogja itu ngepasi acara CB malah. Iya. Berarti barengan ya? Barengan. Yang CB dari arah hitungannya apa ya? Dari Bawen. Ya Bawen ke arah Semarang. Lah, yang Ereking dari Semarang ke arah sana Bawen ke arah Jogja. Nah, jadinya lawan arah ketemunya kayak di tengah-tengah gitu. Serunya di pas yang menurut saya perjalanan touring yang mengesankan itu dari komunitas besar klub motor bisa berkumpul. Bisa saling menyapa, saling bertemu. Ya kalau kayak ada yang ini motor ini trouble, rombongannya nggak bawa kunci peralatan. Gitu ya. Nah, di rombongan ini bawa, jadi bisa saling membantu gitu. Kira-kira tuh habis budget berapa sih waktu acara ke Jogja itu? Kalau ke Jogja kisaran 500-600an. Itu perjalanan pulang. Iya, itu makan, bersih, bensin. Hitungannya bersih. Bensin semua dari perjalanan, bensin, makan, rokok, sama minum itu bersih semua. Masih ingat gak sih Mas pertama kali punya Ereking tuh gimana sih rasanya? Enggak. Itu pertama kali. Ya mungkin gini. Semua orang pasti punya keinginan. Kalau keinginannya tercapai kan senang lah. Senang lah. Berbunga-bunga gitu ya. Kalau hati kan mekrok gitu sih. Terus pertama itu dulu cari-cari motor tuh agak dengan budget yang minim ya. Dulu aku carinya juga budget yang minim. Berapa Mas kira-kira? 10. Budget 10. Saya alhamdulillahnya itu bisa dapat yang bagus. Gimana? Yang masih ori, yang masih standar. Terus pajaknya hidup sama itu komplit. Jadinya surat-surat itu komplit. Untuk kayak mengupgrade atau mengrestorasi lagi motor itu bisa sambil berjalan gitu. Terus Mas, ada gak sih momen lucu atau kocak sama naik motor Ereking? Nah, kalau itu sih gini. Dulu kan aku pernah naik jemput cewek ini. Jemput cewek. Terus di pertengahan jalan, motorku kan udah ada postep sih, nggak ada postep itu. Postep buat pijakan yang belakang itu nggak ada.
Itu Nggak ada itu. Soalnya pertama itu pas tak buat nonton konser, stepnya hilang satu. diambil orang ya. Entah diambil orang atau jatuh nggak tahu. Lah terus yang satu tak copot sekalian toh. Nanggungnya, Nanggung tinggal satu kan daripada kayak nggak Gak enak gimana dilihat. gitu ya. Terus itu jemput sampai tengah jalan mati motornya, nggak tahu matinya kenapa, sama cewek juga. Terus apa? Apa ya, gimana ya, mungkin kalau cewek ya nggak tutup kemungkinan marah lah, apa kayak apa ya? Ngabek itu selama perjalanan tuh motor bisa hidup lagi. Terus selama perjalanan itu diem nggak mau ngomong. Terus pulang dari perjalanan, pulang dari jalan-jalan itu putus Rantainya Mas. Hah? Apanya itu? Sama ceweknya ini. Jadinya kita habis mungkin entah karena apa, entah karena motor atau apa ya, nggak tahu ya. Itu habis pergi itu terus berakhir gitu hubungannya. Jadinya ya lebih ke apa sih? Sedih lah ya. Bukan hal lucu. Ya lucunya itu tadi itu. Gak ada persepnya. Gak ada persepnya sama mati di tengah jalan itu. Terus endingnya sad ending. Pernah ada lagi pengalaman yang gimana, menurut saya lucu sih. Itu apa? Lagi speedingan atau lop-lopan lah kalau di speeding kecepatan. Lah. Tes kecepatan itu kan gimana? Knalpot temanku tuh lepas. Lepas. Jadinya nggak akan di silincer. Kalau di knalpot itu silincer. Lah silincer itu nggak ada baut tengahnya. Jadinya di dreadnya itu lepas, jadinya nggak ada baut, lepas semua. Nah itu untung nggak dipijak mobil atau apa. Masih aman ya? Masih aman. Cuma ya itu cuma itu. Kalau ranking nih Mas, ini bisa ngomong kira-kira dia bakal bilang apa sih ke Mas? Mungkin ya. Kalau ranking tuh mungkin stop. Jangan jambak aku terus, mungkin gitu. Karena apa? Setiap naik motor ranking itu kayak ngegasnya itu kan enggak kalau pelan itu kurang enak, setengah itu nanggung, sekalian kenceng kan kayak diibaratkan itu kayak jambak atau dipaksa gitu. Dipaksa. Itulah digas sampai mentok. Jadinya kalau mungkin bisa ngomong itu, jangan coba aku terus, jangan paksa aku terus untuk begini gitu. Nah, motor King kan motor jadul sih Mas. Nah itu cara perawatannya tuh gimana sih kalau boleh tahu? Ya kalau perawatan ya, dari segi perawatan itu emang agak lain dari yang lain maksudnya. Ini harus ada oli samping, setiap pembawaan satu oli samping, satu botol mungkin. Kalau buat harian atau buat sering pergi. Tahu. Ya, durung berak. Buat kayak sering pergi itu kemungkinan satu botol itu bisa buat nggak ada seminggu lah. Kalau sering buat kayak harian, entah itu buat kerja atau buat main, itu nggak ada. Itu. Kalau perawatannya mungkin sering-sering cek oli samping. Mesin itu cek juga ya sih? Kalau mesinnya itu nggak usah, nggak terlalu. Kalau suaranya udah mulai kasar itu baru dicek. Ini kendalanya apa. Biasanya itu yang buat mesin trouble atau problem dari mesin itu dari oli mesin, oli samping, terus kecepatan
naiknya juga. Bukan kecepatan sih, lebih ke sering ngegasnya. Soalnya piston kalau sering Digas. natap, sering apa sih namanya? Sering bertatapan, itu lama-lama kan pecah. Jadinya kalau olinya oke, jalan terus mungkin bertahan lama. Cuma kalau olinya rada macet atau keluarnya dikit itu lebih besar kemungkinan buat rusak. Terus apa sih Mas part yang paling susah dicari waktu perawatan motor itu apa sih kira-kira? Ya, Kalau perawatan motor ya, itu yang susah soalnya gini, saya belum terlalu paham sama mesin. Jadinya kurang paham part-part mesinnya itu apa semua. Cuma yang pernah saya cari itu tepong. Apa ya? Tepong itu sayap bawah motor yang punyaku. Itu kan kalau cari ori itu susah. Jadinya banyak toko online tuh yang ada kan yang KW. KW. Jadinya pengen cari yang ori itu susah itu. Pernah mencari itu. Terus soal modifikasi Mas, bagian apa saja sih yang Mas ubah? Kalau di motor saya itu belum terlalu banyak yang saya modifikasi, mungkin cuma handle rem, handle kopling, sama gas itu yang saya update. Lampu itu udah saya update. Udah diganti berarti. Udah diganti. Jadi lebih terang gitu apa? Iya, lebih terang, lebih kekinian lah, lebih kekinian. Terus nih Mas tips buat pemula nih yang pengen beli motor air racing itu gimana tipsnya? Kalau tips dari saya beli air racing itu gini, kalau pemula itu yang terpenting itu lihat dulu kalau di surat itu lihat dulu di rangka sama crankcase atau nomor mesin. Nah, di nomor mesin sama nomor rangka. Kalau sesuai dengan suratnya oke. Nah, terus yang kedua itu di mesin. Nah, kayak contoh buring ini kalau buring kalau udah apa namanya ya? OB itu shock. Kalau udah di shock itu performa dari motor itu berkurang. Jadinya sebisa mungkin cari motor tuh mungkin porting harian oke lah, porting biasa oke lah. Cuma kalau udah shock itu wah mending jangan. Cari yang lain aja. Cari yang lain. Masih banyak motor yang bagus, masih yang mesinnya masih oke lah. Oke lah, maksudnya kayak apa? Sehat lah kalau mesin. Apa sih harapan Mas buat komunitas air racing untuk ke depan? Ya, kalau harapan saya itu tetap solid, tetap apa jaga kerjasama, jaga kekeluargaan lah. Karena gini, air racing terkenal dengan solidaritasnya. Contoh kayak ada yang mati atau trouble di jalan, cukup helm itu taruh bawah. Itu berarti kayak kode gitu Mas. Kodenya itu helm taruh bawah. Ini motor trouble gitu. Kalau nggak bisa menghubungi yang di sekitaran situ, siapa tahu kan ada yang lewat. Itu kalau emang tahu kode itu dibantu biasanya. Entah apa-apanya yang rusak atau apa-apanya yang problem itu biasanya kan akamsi atau warga lokal. Nah, yang terlebih tahu oh ini bengkel di sini, ini tempat perbaikan di sini gitu. Terakhir nih Mas, kalau boleh menggambarkan air racing dalam satu kata apa sih yang ingin disampaikan? Satu kata untuk air racing. Nakal. Udah gitu. Nakal itu. Karena kebanyakan pengguna air racing itu arogan atau gimana? Bukan arogan, lebih ke pecicilan. Suka belajar gitu. Nah, suka belajar. Bukan suka belajar, suka kenceng-kencengan. Jadinya kalau buat pengguna jalan yang lain kan agak bahaya. Kalau ketemu air racing sama air racing mungkin sapanya kan dengan belajar gitu. Ya, terima kasih nih untuk Mas Isan. Sama-sama. Mau menceritakan pengalamannya. Oke. Nah, wah seru banget nih cerita tentang pengalaman Mas Isan tentang motor air racing nih. Nah, terima kasih untuk penonton sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.